Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Ramadan kali ini kita masih beroleh kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang datangnya setahun sekali. Semoga Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berikut selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Rasul teladan yang memberikan contoh kepada kita bagaimana mengisi Ramadan dengan sebaik-baik ibadah. Pemirsa Suluh Ramadan yang berbahagia, kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang bagaimana keterkaitan antara takwa dan sabar. Sebagaimana kita ketahui dan sering kita dengar bersama di dalam tausiah-tausiah Ramadan yang sering disampaikan, bahwa tujuan dari ibadah Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa di sini punya makna yang sangat dalam, dan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah kebaikan itu bahwa engkau memalingkan wajahmu ke timur atau ke barat, tapi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan juga mereka yang beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, dan mereka yang memberikan hartanya, harta yang dicintainya kepada kerabat dan kepada anak yatim, wal masakin wa ibnas sabil, kepada orang-orang miskin dan kepada ibnu sabil, wasailina wa firriqab, dan kepada orang yang meminta-minta dan hamba sahaya, wa aqamas shalah wa atas zakah, dan mereka yang mendirikan salat, mereka yang menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka yang menunaikan janji ketika mereka berjanji, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, dan mereka yang sabar dalam kesulitan, dalam kesempitan, dan dalam kondisi peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu dari penggambaran orang yang bertakwa di dalam ayat ini adalah wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, yaitu orang-orang yang sabar di dalam kesulitan, di dalam kesempitan, dan di dalam kondisi perang, ya, sebuah kondisi yang mungkin sekarang tidak ada, tapi kondisi yang tidak menentu, kondisi yang tidak pasti. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang sabar itu adalah karakteristik, adalah model dari orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat yang lainnya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya. Nah, Allah mengatakan bahwa kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa dan buah-buahan, ya, samarat, ya, wal amwal anfus was samarat, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ini semua kita pasti pernah mengalami cobaan, mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, menghadapi tantangan. Itu sudah pasti, ya, karena kita akan diuji dengan semua itu. Nah, kalau di sini dicontohkan seperti rasa ketakutan, kekurangan harta benda, kekurangan bahan pangan dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang memang akan kita alami. Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang sebelumnya menyebutkan bahwa orang muttaqin
mungkin itu adalah orang yang sabar, berarti proses bagaimana menempa diri dengan kesabaran adalah proses menuju kepada derajat takwa. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi dalam konteks qada baik dan takdir buruk dan takdir baik. Kesabaran-kesabaran itulah yang kemudian akan mengantarkan kita kepada kekuatan untuk menjalani kesukaran-kesukaran. Kita ketika berpuasa, tentu situasinya tidak semua mudah. Ada orang yang mungkin memiliki kondisi kesehatan yang tidak sempurna sekali, tetapi kemudian sebagaimana kita ketahui, ibadah puasa itu sendiri memiliki, kalau dikerjakan dengan baik, memiliki dimensi penyembuhan atau pemulihan, asalkan itu dijalani dengan penuh kesabaran. Kalau kita melihat dan mengkaji bentuk-bentuk kesabaran, setidaknya ada 3 ya. Nanti kita lihat bagaimana bentuk kesabaran di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Contohnya ketika kita berpuasa, menahan lapar, haus, dan hawa nafsu lainnya, tentu sebuah situasi yang tidak mudah. Pasti ada tantangan, ada kesulitan. Nah, ini adalah bentuk sabar di dalam ketaatan. Begitu juga ketika melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tetapi terus tetap dipastikan, misalnya melaksanakan salat tarawih, kemudian bangun salat tahajud di tengah malam. Tentu itu butuh kesabaran. Nah, inilah bentuk kesabaran di dalam ketaatan. Terus kesabaran yang berikutnya adalah kesabaran dalam menjauhi maksiat. Salah satunya itu dalam bentuk mengontrol diri, mencoba untuk tidak meluapkan kemarahan, apalagi sampai memaki-maki, karena itu adalah bentuk kemaksiatan yang bisa saja terjadi, termasuk menahan diri, mengontrol diri supaya tidak melakukan ghibah ya, melakukan gosip-gosip, sampai bahkan memfitnah barangkali kalau kita tidak hati-hati. Nah, itu juga adalah sebuah bentuk kesabaran, bagaimana mengontrol diri. Dan puasa itu adalah sebaik-baik momentum kita untuk bisa mengontrol diri. Karena memang dari sisi kita menahan makan, menahan minum, itu adalah sebuah proses latihan. Sehingga ketika kita mau mengontrol diri untuk tidak emosi dalam situasi yang cukup sulit sekalipun, itu adalah bentuk kesabaran terhadap kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap musibah. Nah, ini yang kemudian di dalam ayat Al-Quran tadi, sambungan sebenarnya dari contoh bagaimana Allah memberikan cobaan itu, kemudian disebutkan mereka itu adalah orang-orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar dalam musibah, orang yang kemudian menyadari bahwa apa yang dia miliki, apakah itu harta, orang-orang tercinta, itu semua adalah dari Allah. Dan kepada Allah semua itu akan kembali. Jadi Allah bisa mengambilnya kapan saja. Nah, ini bentuk kesabaran yang ketiga, yaitu sabar di dalam musibah, ya, di dalam bencana, di dalam kondisi-kondisi yang kita itu diuji dalam berbagai bentuknya. Nah, kalau misalnya kita coba sambung-sambungkan dari penjelasan tadi, sebenarnya sebuah kesimpulan konkret ya, bahwa proses yang kita jalani dalam hari-hari di bulan Ramadan adalah sebuah proses yang akan mentransformasi kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar di dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan mungkin juga ya, dapat saja dalam bentuk sabar ketika menghadapi musibah. Dan di dalam ayat Al-Quran jelas disampaikan, beri kabar gembira kepada orang yang sabar ya. Bahkan kalau kita melihat dari surah Al-Asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Jadi kalau misalnya orang yang menasehati di dalam kesabaran, itu mereka tidak akan rugi, karena Allah di sini bersumpah demi masa ya. Jadi
orang-orang yang senantiasa berada di dalam kesabaran, kemudian tawasau, ya, menyebarkan, menasehati, berbagi, bagaimana kemudian tumbuh menjadi pribadi yang sabar. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi. Mereka adalah orang-orang yang akan beruntung. Dan mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang keluar dari madrasah Ramadan mencapai derajat takwa. Hanya ini barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan semangat bagi kita semua untuk menjalani ibadah Ramadan dengan kekuatan niat, sehingga kesabaran yang kita ingin bentuk itu bisa tercapai, begitu juga derajat takwa yang ingin kita tuju juga bisa kita raih. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.